10250005. Perkenalkan, nama saya Nofriza bin Herlangga dengan kode NIM 102052500047. Perkenalkan, nama saya Karen Apre dengan NIM 102052500023. Baik, pada studi kasus kali ini kita akan membahas mengenai pemasaran produk dan pengembangan produk. Sekarang ini, tren desain sepatu kulit semakin berani. Banyak merek menggunakan bahan kulit dengan warna-warna menarik, tekstur khas, dan nuansa klasik yang terlihat mewah serta tahan lama. Industri sepatu kulit terus berkembang dengan pertumbuhan sekitar 8,31% hingga 2025. Ekspor ke Asia Australia juga meningkat hampir 12%. Selain itu, segmen pasar yang paling menjanjikan saat ini adalah anak muda usia 18 sampai 35 tahun, khususnya profesional muda di kota besar dan masyarakat muslim yang jumlahnya tinggi. Mereka mudah dijangkau melalui platform e-commerce, terutama di daerah sentra produksi sepatu di Jawa Barat. Dari sisi gaya hidup, mereka mencari sepatu yang halal, ramah lingkungan, dan terlihat modern. Nilai kemewahan, daya tahan, serta kualitas inovatif juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Selera konsumen juga berubah. Mereka lebih menyukai sepatu kasual atau sporty yang custom made atau handmade. Untuk selanjutnya adalah alternatif untuk pengembangan produk. Dengan deskripsi produk kami sendiri, yaitu sepatu kulit kasual yang diproduksi dengan standar halal certified serta menyediakan layanan custom di mana konsumen dapat memilih ukuran, warna, gaya jadikan, dan bentuk sol sesuai kebutuhan. Nah, untuk konsep produk kami mencakup fitur utama yaitu halal certified production, custom sizing, cloud cushion, breathable leather yang pada uji cobanya pada 10 sampai 20 responden target, profesional muda dan mahasiswa. Nah, ini adalah selanjutnya untuk estimasi produk, estimasi target produk per bulan. Kapasitas produksi awal 50 pasang per bulan. Metode produksinya adalah menggunakan handmade atau sistem pre-order. Estimasi harga jual prioritas produk, perhitungan harga jual menggunakan asumsi biaya per unit. Total biaya produksi per pasang adalah Rp570.000. Nah, markup yang diambil sebanyak 30%. Perhitungan harga jualnya adalah harga jual sama dengan cost per unit tambah cost kali 30%. Harga jual sama dengan Rp570.000 tambah Rp570.000 kali 30%. Harga jual Rp570.000 tambah Rp171.000 sama dengan Rp740.000. Selanjutnya pada bagian C atau rekomendasi strategi pemasaran, di mana ada beberapa poin di dalamnya mencakup produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk produknya sendiri itu disarankan memakai bahan-bahan yang halal, lalu ada sertifikasi halalnya juga. Sepatu yang inovatif, halal, bisa custom, ramah lingkungan, menggunakan teknologi, desain klasik modern, sertifikasi halal, dan bahan kulit lanjutan ini menjadi nilai tambah dari produk itu sendiri. Lalu untuk harganya ini, harganya premium dengan strategi skimming untuk pesan eksklusif. Ada juga bundling atau diskon di setiap produk pembelian. Jadi itu bisa menarik customer untuk membeli produk kita dengan dikasih diskon atau bundling menarik lainnya. Lalu selanjutnya tempat, ada penjualan melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lainnya, ataupun bisa membuat website sendiri dari sepatu itu tersebut untuk menunjang pembelian dari setiap produknya. Ini juga bisa berkolaborasi dengan UMKM karena ini juga menjadi poin penting menyebarluaskan sepatu yang akan kita jual nantinya. Lalu untuk promosinya sendiri itu berfokus pada digital, terutama Instagram dan TikTok. Ini juga kita bisa berkolaborasi dengan influencer yang ada di Indonesia mungkin. Influencer muda ini bisa membantu kampanye gaya hidup halal dan ramah lingkungan, menonjolkan custom dan buatan tangan, testimoni konsumen muslim, edukasi soal kehalalan, hingga acara fashion halal juga bisa dilakukan untuk mempromosikan sepatu yang akan kita buat. Dan selanjutnya yang ketiga itu rencana proyek untuk siklus pengembangan produk. Model mode to order paling cocok untuk saat ini. Cocok dengan tren custom dan handcrafted. Memungkinkan personalisasi sesuai selera anak muda, sekaligus memenuhi kebutuhan halal serta ramah lingkungan. Cara ini juga membantu
UMKM yang sering kesulitan dalam kapasitas produk atau biaya produksi yang tinggi. Resiko overstock menjadi lebih kecil, nilai eksklusifnya pun meningkat. Sementara model-model to stock sudah kurang relevan dengan tren personalisasi yang tren saat ini. Nah, kita di sini karena kekurangan waktu maksimal 10 menit, kita langsung saja ke manfaat dan tujuan. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama tujuan menciptakan produk yang relevan dengan tren pengembangan sepatu kulit kasual yang memenuhi standar gaya hidup halal dan kebutuhannya personalisasi konsumen. Yang kedua, meningkatkan fitur kenyamanan, mengintegrasikan teknologi cloud fashion dan custom fit untuk memastikan kenyamanan maksimal bagi pengguna dalam aktivitas harian. Dan manfaatnya, yang pertama bagi konsumen, mendapatkan produk alas kaki yang terjamin kehalalannya, memiliki ukuran pas di kaki, serta desain premium yang mendukung identitas personal. Yang kedua, bagi produsen. Bagi produsen, meningkatkan nilai jual produk melalui value-based pricing dan memperkuat posisi merek sebagai penyedia halal, heritage, craftsmanship yang unik. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk bagian saran, ini ada 2 poin penting di dalamnya, yaitu pemasaran digital dan sistem pre-order. Yang pertama, untuk pemasaran digital ini kami mengoptimalkan pengguna Instagram dan TikTok sebagai Lalu selanjutnya pada bagian saran, ini ada dua poin penting di dalamnya, yang ini ada pemasaran digital dan sistem pre-order. Yang pertama, mengoptimalkan pengguna Instagram dan TikTok Shop dengan strategi storytelling yang menekankan pada nilai warisan pengrajin, craftsmanship, dan kehalalan produk. Jadi kita bisa mengoptimalkan